Renungan Harian Betani Kebumen. Kita hari ini akan berbicara tentang penundukan diri yang benar. Salam saudara, selamat berjumpa kembali. Mari kita akan belajar untuk memahami dengan benar apa yang dikatakan dalam Perjanjian Baru tentang menundukkan diri kepada Allah. Saya akan membacakan di dalam Roma pasal 7 ayat 24 sampai dengan 26. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus benar-benar memahami dengan benar apa yang dikatakan dalam Perjanjian Baru tentang menundukkan diri kepada hukum Allah. Menundukkan diri kepada hukum Allah bukan berarti sudah menundukkan diri kepada Allah sendiri. Umat pilihan dikehendaki untuk menundukkan diri kepada Allah secara benar, yaitu tunduk kepada apapun yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini bisa terjadi kalau seseorang mengalami perubahan kodrat dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Paulus seperti banyak orang saleh lain merindukan hidup dalam kesucian standar Allah dan ingin selalu menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya ia ingin segera menanggalkan tubuh yang membelenggu dirinya. Sebab belenggu itu bukan hanya membuat dirinya tidak nyaman, tetapi Allah pun juga bisa dibuat tidak nyaman karena kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi selama mengenakan tubuh jasmani. Paulus menyebut tubuhnya adalah tubuh maut, artinya tubuh yang bisa binasa. Seakan-akan Paulus hendak mengatakan, jangan karena tubuh yang akan mati ini, dirinya dibawa ke neraka kekal. Itulah sebabnya ia berkata bahwa lebih baik kalau ia menanggalkan tubuh fananya dan menetap dengan Tuhan, sebab ia merasa tertekan dengan tubuh fana yang dikenakan. Karena menetap dengan Tuhan, maka tidak ada tekanan lagi, atau bisa juga berarti supaya tidak tergoda berbuat kesalahan lagi. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat sampai dengan ayat yang keempat mengatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kembali saudara, dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-24 ada kata celaka. Dalam teks aslinya kata celaka itu berarti talaiporos, yang berarti sengsara, celaka. Kata talaiporos juga berarti bekerja keras. Paulus menyatakan bahwa ia mengalami suatu tekanan. Ia tidak menganggap hal itu sepele atau hal biasa, sebab hal ini menyangkut keberkenanan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ia berusaha, baik diam di dalam tubuh maupun diam di luarnya, supaya dirinya berkenan kepada Tuhan. Dari pernyataan Paulus ini, walaupun berat dalam tekanan, tetapi ia tidak berhenti berusaha. Bahkan sekalipun ia sudah keluar dari tubuhnya, ia akan terus berusaha untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dasarnya berkenan bukan karena terpaksa, sekalipun ia ada di luar tubuhnya. Artinya tidak ada tekanan lagi seperti ketika mengenakan tubuh fana. Ia tetap berusaha untuk berkenan kepada Allah. Dari keadaan tertekan, kemudian Paulus bersyukur kepada Allah
oleh Yesus Kristus dalam Roma 7 ayat 25. Apa maksudnya ini? Apa yang disyukuri? Tentu ayat berikutnya yang menjadi dasar yaitu alasan Paulus bersyukur, yaitu jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa dalam Roma 7 ayat 26. Kalau dibaca sekilas ayat ini mengesankan bahwa Paulus hidup dalam dua area, yaitu area akal budi untuk melayani hukum Allah dan di area lain melayani hukum dosa. Ini mengesankan keadaan Paulus malah bertambah buruk. Untuk ini kita harus membedah ayat ini dengan sangat hati-hati, teliti dan cerdas agar kita menemukan maksud Paulus menulis kalimat ini sebagai kesaksian hidupnya. Kata melayani dalam teks aslinya doulewo, yang artinya diperbudak atau dibelenggu atau diperhamba. Kata akal budi terjemahan aslinya adalah nous atau pikiran. Paulus berusaha untuk mengikat atau membelenggu atau memperbudak pikirannya dengan hukum kesucian Allah, atau seperti yang saya sebutkan di atas. Sementara itu ia juga sadar bahwa ia masih ada dalam daging yang memiliki godaan melawan kehendak Allah. Dalam teks bahasa aslinya, kata memperbudak ditujukan kepada pikirannya untuk tunduk kepada kesucian Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menundukkan pikirannya kepada hukum Allah atau hukum kesucian Allah, tetapi tidak dikatakan bahwa Paulus sengaja memperbudak diri kepada hukum dosa atau mengikatkan diri kepada kodrat dosa di dalam dirinya. Supaya tidak salah mengerti ayat ini mestinya diterjemahkan, pikiranku ditundukkan kepada hukum kesucian atau kehendak Allah, sementara aku masih tinggal dalam tubuh yang ada dalam kodrat dosa. Dalam logika sederhana saja sangat jelas bahwa sangatlah tidak mungkin Paulus yang menasihati berulang-ulang untuk hidup dalam pimpinan roh, dirinya sendiri tunduk dalam hukum dosa. Dari tulisan Paulus ini didapati pelajaran mahal bahwa Allah tidak mencabut dengan mudah kodrat dosa di dalam diri kita. Allah masih membiarkan ada di dalam tubuh kita. Kita sendiri yang harus mengalahkan. Hal ini bisa terjadi kalau kita menundukkan pikiran kita kepada kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus menasihati dalam Roma 12 ayat 2 bahwa orang percaya untuk selalu melakukan pembaharuan pikiran. Terkait dengan hal ini dalam 2 Korintus 10 ayat 4 Paulus mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kuasa yang dimaksud adalah kebenaran firman, sedangkan benteng-benteng adalah pikiran yang bukan berasal dari Allah. Orang percaya dipanggil untuk berjuang menaklukkan dirinya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudaraku, Paulus bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab oleh fasilitas keselamatan yang disediakan, ia mampu mencapai kesucian Allah dengan menaklukkan diri kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa yang diwakili Roh Kudus. Itulah yang dimaksud kemenangan yang sejati. Seperti Tuhan Yesus menang, maka kita juga bisa menang. Dengan demikian, kemenangan diukur dari apakah seseorang benar-benar mengalami perubahan kodrat dari kodrat manusia ke kodrat ilahi atau belum. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini mengubahkan cara kita untuk lebih rendah hati dan memberikan hormat kepada Bapa dan Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.